Maut bernyanyi di Pajajaran. Bagian 2. Keenam muridnya juga bersuit keras, dan dengan serentak menyerang Wiro Sableng. 6 larik sinar biru mengambang di udara kian kemari dalam gerakan yang sangat tak menentu, mengeluarkan suara bersiuran, dan kesemuanya menyerang pendekar bertangan kosong itu. Wiro lompat ke udara dan berteriak, "Angin topan dari barat. Kenapa anak muridmu yang tak ada sangkut paut dengan aku kau suruh maju? Apa kau tidak punya nyali?" Bladra Wikuyana menyahut dengan membentak, "Kalau kau ada urusan dengan salah seorang di sini, berarti kau berurusan dengan perguruan Gua Sanggreng." Saat itu, keenam murid perguruan Gua Sanggreng melompat pula ke udara dan menyerang Wiro Sableng dengan sebat. Tapi dengan pergunakan jurus belut menyusup tanah, pendekar 212 yang diserang oleh mereka telah berdiri di pelataran batu kembali. Maka bentrokkanlah 6 tongkat biru itu di udara. "Tolol," maki Bladra Wikuyana pada murid-muridnya. "Aku beri kesempatan 3 jurus lagi pada kalian. Kalau tak berhasil merubuhkan bangsat itu, kalian mesti mundur dan terima hukuman." Ternyata gebrakan 6 tongkat merebut nyawa yang dikeluarkan 6 murid perguruan Gua Sanggreng tadi tidak mampu merubuhkan pendekar 212. Kini karena takut terima hukuman dari guru mereka, keenamnya segera putar tongkat dengan sebat dan lancarkan 6 tusukan pada 6 bagian tubuh Wiro Sableng. Ciahat! Bentakan dahsyat menggema dan menggetarkan jurang batu itu. Bulu-bulu tengkuk anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng meremang, bukan saja oleh kedahsyatan bentakan tadi, tapi juga menyaksikan bagaimana 6 kawan mereka kini berdiri kaku tegang di tengah pelataran, karena tubuh masing-masing sudah kena ditotok lawan. Sedang pendekar 212 berdiri saat itu tenang-tenang, bahkan bersiul-siul. Rasa tak percaya membuat Bladra Wikuyana buka matanya lebar-lebar. Dan hatinya merutuk. Tiba-tiba dicabutnya tongkat birunya dari pinggang dan disapukannya ke muka. Keenam tubuh muridnya berpelantingan laksana daun kering, tapi sekaligus angin topan dahsyat yang keluar dari tongkat ampuh itu telah melepaskan keenamnya dari totokan. Kemudian pemimpin atau ketua perguruan Gua Sanggreng itu berkata pada Bergola Wungu, "Kau majulah, pimpin semua muridku yang ada di sini." Bentuk lingkaran pasang surut. Mendengar ini, Bergola Wungu segera melangkah ke muka seraya cabut golok panjang dan bersuit keras 3 kali berturut-turut. Maka 24 manusia berpakaian hitam-hitam dengan tongkat di tangan di bawah pimpinan Bergola Wungu yang memegang golok panjang, segera membentuk 2 lapis lingkaran yang disebut lingkaran pasang surut, mengurung Wiro Sableng di tengah-tengah. Gilanya, yang mau diserang malah tetap berdiri tenang-tenang, kemak-kemik, dan sambil bersiul-siul. Tiba-tiba Bergola Wungu bersuit nyaring. Maka berputarlah barisan lingkaran yang sebelah dalam ke kiri, sedang barisan lingkaran sebelah luar berputar ke kanan. Mula-mula lambat perlahan, kemudian makin lama makin kencang sampai tubuh ke-24 manusia berpakaian hitam itu tidak jelas lagi, hanya merupakan bayang-bayang. Debu yang menutupi pelataran menggebu ke atas, dan sambil berputar-putar itu, Bergola Wungu dan kawan-kawan tiada henti berteriak melengking-lengking. Karena putaran 2 barisan lingkaran itu makin cepat dan saling berlawanan, serta diiringi lengking pekik hiruk-pikuk yang memekakkan dan mengacaukan pikiran. Lambat laun, kedua pandangan mata pendekar 212 menjadi berkunang. Kepalanya terasa pusing, dia tertegun beberapa jurus lamanya. Dan 2 baris lingkaran itu kini kelihatan semakin menciut, mendekatinya. Bergola Wungu melihat lawan mulai terpengaruh, dengan bentakan lantang menyerbu dan tebaskan goloknya ke kepala lawan yang terkurung di tengah lingkaran. Serangan ini datangnya secara pengecut, yaitu dari belakang. Dan Wiro Sableng dalam tertegunnya itu masih juga bersiul-siul seperti orang lupa diri. Jilid 4. Dia hanya merasakan datangnya sambaran angin dari arah belakang. Lalu cepat-cepat menggeser kaki ke muka, bergerak ke samping, dan sambil bungkukkan diri, balikkan badan. Golok panjang Bergola Wungu lewat 1,5 jengkal di atas kepalanya, mengibarkan rambutnya yang gondrong. "Dasar pengecut, sudah main keroyok," menyerang dari belakang, bentak Wiro Sableng. Kedua tangannya bergerak ke muka untuk merampas golok lawan. Namun hampir hal itu terlaksana, tahu-tahu 12 ujung tongkat menderu menyerang kedua lengannya. "Sialan," maki pendekar 212. Dan terpaksa tarik pulang tangannya sambil hantamkan kaki membabat ke arah beberapa orang pengeroyok dari barisan sebelah muka. Mereka yang diserang tendangan kaki anehnya tidak melakukan sesuatu apa, tapi tiba-tiba dari belakang menyeruak kawan-kawan mereka dari barisan kedua, dan menangkis tendangan Wiro Sableng. Sejurus kemudian, barisan muka kembali menyerang dengan 12 tongkat biru mengarah pada 12 bagian tubuh Wiro Sableng.
Sementara itu, dari atas laksana alap-alap, golok bergolowungu kembali membabat. Inilah kehebatannya lingkaran pasang surut, ciptaan Bladra Wikuyana. 2 tahun dia melatih murid-muridnya untuk betul-betul memahami jurus tersebut. Meski belum begitu sempurna, tapi hasilnya tidak mengecewakan. Sambil senyum-senyum, dia berdiri menunggu saat di mana matanya akan menyaksikan tubuh Wiro Sableng terpancung belasan senjata muridnya, telinganya bakal mendengar pekik kematian pemuda itu. Tapi tiada kelihatan, pendekar 212 terpancung meregang nyawa di tengah pelataran itu. Tiada terdengar pekik kematian Wiro Sableng. Dengan kecepatan luar biasa yang tiada terlihat oleh mata Bladra Wikuyana, tahu-tahu Wiro Sableng sudah berada di luar serangan anak-anak muridnya, berdiri dengan tenang, dan kembali bersiul-siul. Sebenarnya, pemuda bermata tajam ini sudah dapat melihat di mana letak kelemahan barisan lingkaran pasang surut yang mengeroyoknya saat itu. Dengan merobohkan 2 atau 3 orang pengeroyok dari salah satu barisan, pastilah lingkaran pasang surut itu akan menjadi kacau balau. Bisa juga sebagian atau seluruh pengeroyoknya ditumpasnya dengan hantaman pukulan angin puyuh atau dinding angin berhembus tindih-menindih. Tapi pemuda ini inginkan cara lain yang lebih disukainya sendiri. Maka berserulah pendekar 212, angin topan dari barat. Apakah kau pernah lihat manusia dipakai jadi senjata untuk menyerang manusia? Bocah gila! Jangan banyak bacot, nyawamu sudah di depan hidung. Anak-anak ciutkan lingkaran dalam sepertiga jurus, teriak Bladra Wikuyana dengan penasaran sekali. Siulan pendekar 212 tiba-tiba lenyap, berganti dengan suara tertawa aneh yang menegakkan bulu tengkuk. Tubuhnya berkelebat tak kelihatan, dan tiba-tiba pula, bergolawungu merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkeram erat sekali. Dicobanya untuk meronta dan menendang, tapi cengkeraman itu laksana jepitan besi, tak mungkin untuk dilepaskan. Sementara itu, tubuhnya menjadi limbung dan terasa terangkat ke atas. Dicobanya membabatkan goloknya, terdengar satu pekikan kawannya sendiri yang kemudian roboh mandi darah. Sesudah itu, bergolawungu tak tahu apa-apa lagi. Wiro Sableng dengan tertawanya yang aneh memegang erat-erat kedua pergelangan kaki bergolawungu lalu memutar tubuh manusia itu laksana kitiran. Pekik, jerit, serta seruan-seruan tertahan terdengar di mana-mana. Barisan lingkaran pasang surut hancur berantakan. Beberapa orang yang masih tak mau menyingkir dan terpukau oleh kedahsyatan itu terpaksa dihantam kitiran dari tubuh bergolawungu. Belasan anak murid perguruan Gua Sanggreng bergeletakan di pelataran batu karang dalam keadaan tubuh luka-luka parah tanpa nyawa. Suara erangan terdengar tiada hentinya. Yang masih hidup, yaitu sekira 9 orang, menyingkir jauh-jauh ke dinding batu karang. Suara tertawa pendekar 212 berhenti. Angin topan dari barat. Ini terima bangkai muridmu. Tubuh bergolawungu yang tadi dibuat menjadi kitiran untuk melabrak kawan-kawan sendiri, melesat ke arah Bladra Wikuyana. Orang tua ini lambaikan tangan kirinya, dan tubuh bergolawungu terpelanting ke dinding samping. Tentu saja sudah tanpa nyawa lagi, karena sudah sejak tadi kepalanya nyenyar macam pepaya busuk. Bau anyirnya darah yang mengantarkan regangan-regangan nyawa manusia menyesak lubang hidung. Wiro Sableng meludah ke tanah dan memandang pada angin topan dari barat. Angin topan dari barat, murid-muridmu menemui kematian dengan cara yang tentu kau tidak senangi. Dan mereka mati tanpa ada sangkut paut kesalahan apa-apa terhadapku. Kau yang tanggung jawab semuanya kalau malaikat maut tertanya di liang kubur. Pemuda iblis, bentak Bladra Wikuyana. Tak usah banyak bacot. Terimalah kematianmu dalam 3 jurus. Tampang manusia ini kelihatan membesi dan tambah angker. Dia melangkah ringan ke hadapan Wiro Sableng dan cabut tongkat birunya. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat, dan selarik sinar biru melanda pendekar 212. Pemuda ini egoskan diri ke samping dengan cepat. Tapi dari samping menderu tangan kanan Bladra Wikuyana yang disambung dengan kayu dan ujungnya mempunyai senjata berbentuk arit. Heya, pendekar 212 membentak keras. 4 dinding jurang tergetar hebat. Tubuhnya lenyap, dan sambil jatuhkan diri berjongkok, pemuda ini hantamkan tangannya ke muka, lancarkan pukulan, kunyuk melempar buah. Tapi tongkat biru Bladra Wikuyana sungguh hebat. Pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkan pendekar 212 mempergunakan sebahagian tenaga dalamnya, namun sambaran angin tongkat biru membuat angin pukulan pendekar 212 tersibak ke samping dan menghantam dinding karang. Dinding karang itu retak-retak pecah. Kepingan-kepingan karang menghambur ke udara berpelantingan. Wiro Sableng penasaran sekali. Tenaga dalamnya dilipat gandakan sampai tangannya tergetar hebat.
namun tetap pukulan kunyuk melempar buah yang dilancarkannya masih sanggup disapu oleh angin tongkat biru lawan. Edan, maki pemuda ini dalam hati. Dia menjerit setinggi langit dan berkelebat lagi. Kini pendekar 212 keluarkan jurus orang gila mengebut lalat. Kedua tangannya kiri kanan memukul kian kemari dan mengeluarkan angin keras laksana badai. Untuk dua jurus lamanya, Bladra Wikuyana terdesak hebat, bahkan kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Anak-anak murid perguruan Gua Sanggreng yang ada di jurusan ini terpaksa menyingkir, kecuali kalau mau mampus terkena sambaran-sambaran angin dahsyat kedua manusia sakti yang bertempur itu. Angin topan dari barat mengeluh dalam hati. Puluhan tahun hidup di dunia persilatan, baru hari ini menghadapi lawan yang tangguhnya bukan olah-olah. Dan gilanya, lawan itu adalah anak muda hijau yang baru berumur 17 tahun. Orang tua ini kertakan gerahamnya. Dari tenggorokannya keluar suitan kencang. Dengan serta-merta, permainan tongkat dan jurus-jurus silatnya berubah. Tongkat biru di tangan kirinya menderu dan mencurah laksana hujan badai, laksana menjadi ratusan banyaknya. Wiro Sableng terkejut sekali melihat keganasan serangan lawan ini. Cepat dia lompat 3 tombak ke udara. Ho, mau kabur hah, bentak Bladra Wikuyana. Dan segera manusia ini susul melompat. Angin topan dari barat, seru pendekar 212. Antara kita sebenarnya tak ada permusuhan yang berarti. Bladra Wikuyana tertawa buruk. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, kau baru ribut-ribut soal permusuhan yang tak berarti. Sudah kepepet, mulai bicara rendah diri. Sebaiknya sebut nama Tuhanmu, sebentar lagi roh busuk manusia yang mengaku bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 akan minggat ke neraka. Bladra Wikuyana menyerang lagi dengan ganas, membuat Wiro Sableng kembali terpaksa lompatkan diri 3 tombak ke belakang. Kalau kau yang tua tetap berkeras kepala, maka sambutlah pukulanku ini. Bladra Wikuyana terbeliak kaget ketika melihat tangan kanan Wiro Sableng berwarna sangat putih, sedang kuku-kuku jarinya memerah menyilaukan. Pukulan sinar matahari, teriaknya dengan keras. Sekaligus dia menyerukan pada murid-muridnya untuk mencari perlindungan, sedang seluruh tenaga dalamnya dialirkannya ke tongkat biru. Selarik sinar putih yang menyilaukan mata melesat ke depan. Bladra Wikuyana lompat ke udara sampai 7 tombak dan sapukan tongkatnya ke bawah. Dua angin keras beradu hebat. Bladra Wikuyana berseru keras. Tongkatnya hampir terlepas mental, sedang tangan kirinya tergetar hebat. Tiada nyana, tenaga dalam lawan yang muda belia itu lebih tinggi beberapa tingkat daripadanya. Dengan jungkir balik di udara, jago tua ini jauhkan diri untuk atur jalan napas serta darahnya dengan cepat. Ketika bola matanya berputar memandang berkeliling, terkejutlah dia. Seluruh sisa anak muridnya yang tadi masih hidup menggeletak bergelimpangan di pelataran batu karang itu. Tubuh mereka semuanya, termasuk yang sudah menemui ajal lebih dahulu di tangan Wiro Sableng, mengepulkan asap dan udara dalam jurang itu kini pengap bau daging manusia yang hangus. Ketika pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari tadi, Bladra Wikuyana berhasil mengelakkannya. Angin pukulan menghantam dinding karang di sebelah tenggara. Bukan saja dinding karang itu menjadi pecah, tapi juga hancur berantakan. Bagian atasnya longsor ke bawah, sedang pukulan sinar matahari memantul 2 kali berturut-turut di dinding karang. Hawa panas angin pukulan ini telah melabrak sisa-sisa anak murid Bladra Wikuyana sehingga tubuh mereka tersambar hangus dan menggeletak mati di situ juga. Dan sementara itu, di tepi jurang sebelah atas, sesosok tubuh berpakaian ungu menyaksikan apa yang terjadi di dalam jurang batu karang itu dengan mulut menganga dan mata terbeliak, sedang bulu kuduk merinding. Kembali ke dalam jurang, air muka Bladra Wikuyana kelihatan kelam membeku. Tubuhnya laksana patung berdiri di tengah pelataran. Cambang bawuk atau berewoknya kelihatan meranggas kaku, sedang sepasang matanya menjadi merah angkel. Pendekar 212, desis Bladra Wikuyana. Detik ini jangan harap nyawamu akan selamat. Tongkat birunya diacungkan ke muka lurus-lurus, dan kini tongkat itu berubah menjadi hitam legam. Sinar hitam yang memancar dari senjata ampuh itu menggigitkan sekali. Bersiaplah untuk minggat ke neraka, teriak Bladra Wikuyana. Serentak dengan itu, menyerbulah dia ke muka. Seluruh bagian tenaga dalamnya telah mengalir ke dalam tongkat, dan serangannya kini luar biasa ganasnya. Sambil menyerang itu, Bladra Wikuyana tiada hentinya bersuit-suit aneh, menggetarkan telinga dan raga. Wiro Sableng begitu merasakan tekanan serangan yang hebat luar biasa, segera percepat gerakannya.
Namun ilmu mengentengi tubuhnya yang sudah sangat tinggi itu masih sangat terasa lamban, ditindih oleh sinar pukulan angin hitam yang keluar dari tongkat lawan. Brit, tersirap darah pendekar 212. Nyawanya serasa lepas. Ujung tongkat lawan telah merobek pakaiannya di bagian dada. Angin tongkat membuat tulang-tulang dadanya seperti melesak. Pendekar ini berteriak nyaring dan jungkir balik ke belakang, keluar dari kalangan pertempuran. Jilid 5. Ho ho ho, mau merat kemana? Tanya Bladrawikuyana. Aku sudah bilang, sekali masuk ke sini mesti lepas nyawa di sini. Wiro Sableng tak berikan sahutan. Kalau saja ada 10 manusia jahat sesakti Bladrawikuyana ini di atas jagat, pastilah dunia akan tenggelam dalam kekalutan, pikirnya. Ketika lawan menyerang kembali, pendekar 212 sambut dengan pukulan benteng topan melanda samudera. Untuk beberapa ketika lamanya, serangan tongkat Bladrawikuyana terbendung, dan kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro Sableng untuk melompat ke udara, menukik kembali, dan lancarkan pukulan kunyuk melempar buah. Dentuman yang dahsyat terdengar. Wiro terpaksa turun ke pelataran batu karang kembali, karena pukulannya kena disapu aliran angin hitam tongkat lawan. Pemuda ini kepepet ke dinding jurang sebelah timur. Pemuda ini merutuk sendiri dalam hatinya. Dalam merutuk itu, tongkat lawan menyapu di atas kepalanya. Wiro lompat ke samping. Tongkat menghantam dinding karang sampai hancur berantakan. Ketika Bladrawikuyana balikkan tubuh siap untuk menyerang kembali, langkahnya tertahan. Kedua matanya yang merah memandang tak berkedip pada senjata berbentuk kapak bermata dua yang ada di tangan lawannya. Bergidik juga angin topan dari barat melihat senjata tersebut. 20 tahun yang silam, dia pernah saksikan sendiri kehebatan kapak maut naga geni 212. Kini, apakah sanggup dia menghadapinya? Angin topan dari barat, pendekar 212 buka mulut. Baiknya kau lekas-lekas minta tobat atas kejahatanmu selama ini. Sebentar lagi tentu sudah tak keburu. Angin topan dari barat atau Bladrawikuyana tindih rasa jerihnya dengan tertawa bergelak. Tahu akan kehebatan senjata di tangan lawan, maka dia segera menyerang lebih dahulu. Sinar hitam bergulung-gulung ke arah pendekar 212. Pemuda ini sambut serangan lawan dengan pergunakan jurus orang gila mengebut lalat. Kapak naga geni 212 di tangannya berkelebat cepat ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan suara berdengung macam suara ribuan tawon. Terkejutnya Bladrawikuyana bukan kepalang ketika merasa bagaimana kini tongkat saktinya tak dapat lagi bergerak leluasa, tertindih, terbendung, dan terpukul angin kapak bermata dua di tangan lawan. Bladrawikuyana percepat permainan tongkatnya dan menyerang dengan jurus-jurus lihai mematikan. Namun tetap saja tak dapat keluar dari tindihan senjata lawan. Dan kini, sesudah bertempur di jurus yang ke-98, mulailah jago tua ini terdesak hebat. Diam-diam Bladrawikuyana cucurkan keringat dingin. Ditahannya sedapat-dapatnya serangan senjata lawan. Satu kali tongkatnya beradu, dan tak ampun ujung tongkat terbabat puntung. Bladrawikuyana tak berani lagi bentrokan senjata. Matanya kini liar mencari kesempatan untuk kabur. Dia menggeram karena telah menyuruh murid-muridnya menurunkan tangga gantung, karena tangga dari tali itulah satu-satunya jalan untuk kabur keluar jurang batu karang. Karena pikirannya bercabang dua, satu memikir jalan untuk lari, kedua memusatkan pada serangan lawan, maka pertahanan Bladrawikuyana sering-sering melompong. Hal ini bukan tak dilihat oleh pendekar 212, kalau saja dia mau. Maka sudah sejak tadi dia melabrak manusia berewok bertangan dan kaki buntung itu. Dari mulut pendekar 212 mulai terdengar siulan membawakan lagu tak menentu. Sambil kirimkan bacokan ke pinggang, Wiro Sableng putar gagang kapak. Kedua mata kapak membuat setengah lingkaran, salah satu daripadanya memapas pergelangan tangan kanan Bladrawikuyana yang terbuat dari kayu. Tangan palsu yang ujungnya berbentuk arit itu kutung dan lepas. Mental ke udara. Bladrawikuyana melompat ke belakang. Mukanya pucat pasi. Dia mengerang karena aliran aneh yang berhawa panas dari senjata lawan merembes melalui kutungan tangan kayu ke dalam tubuhnya. Cuma lengan kayumu saja, angin topan dari barat. Kenapa mesti pucat macam mayat? Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Sekarang aku minta kaki kayumu. Abis berkata begitu, Wiro Sableng bersiul dan melompat ke muka. Kapaknya membabat ke kepala Bladrawikuyana. Jago tua ini yang tak berani lakukan bentrokan senjata, cepat-cepat melompat berkelit dan lancarkan serangan balasan dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin hebat. Namun dengan kapak naga geni 212 di tangan,
Segala pukulan tangan kosong bagaimanapun hebatnya dari manusia berewok yang bergelar angin topan dari barat itu tiada artinya lagi. Kapak naga geni 212 membacok ke bahu, berbalik merambas pinggang, menderu lagi ke kepala, membuat tokoh silat tua dan berpengalaman luas itu menjadi sangat sibuk. Dan ketika tiba-tiba sekali senjata lawan membabat ke bawah, dia tak punya kesempatan lagi untuk mengelak. Untuk kedua kalinya, mata kapak membabat anggota badannya, yaitu kaki kayu Bladra Wikuyana sebelah kanan. Meski huyung-huyung, laki-laki ini masih sempat lompatkan diri keluar dari kalangan pertempuran. Mukanya pucat sekali, dan keningnya penuh keringat. Di dalam dadanya menggelegak rasa benci, dendam, dan nafsu untuk membunuh. Dengan tahan tubuhnya pada ujung tongkat, Bladra Wikuyana pejamkan mata. Mulutnya komat kamit. Ilmu apa yang kau mau keluarkan, angin topan dari barat? Sebaiknya dengar omonganku. Aku yang muda ini masih mau kasih ampun kepada kau jika kau berjanji untuk bertobat dan hidup di jalan yang benar, tidak lagi berbuat kejahatan, tapi mempergunakan ilmumu buat menolong sesama manusia. Bagaimana? Bladra Wikuyana buka sepasang matanya sedikit. Mulutnya berkemik mengejek. Jangan kira kau sudah menang, bocah hijau. Aku masih jauh dari kalah. Lihat mukaku bocah hijau, lihat mukaku. Mata Wiro Sableng menyipit. Ketika diperhatikannya tampang Bladra Wikuyana, terkejutlah dia. Kepala tokoh silat itu kini menjadi 6 dan berwarna hitam, gigi-giginya merupakan kaling-kaling yang mengerikan, bola-bola matanya besar, sedang lidahnya panjang menjulai sampai ke dada. Dari 12 mata yang ada di 6 kepala itu memancar sinar hijau. Ah, ilmu siluman macam begini hanya pantas untuk menakut-nakuti anak kecil, ejek Wiro Sableng. Disapukannya kapak naga geni 212 ke muka. Angin deras membuat Bladra Wikuyana terpelanting, tapi muka silumannya masih juga seperti tadi, malah semakin menyeramkan. Tiba-tiba dengan menggereng keras laksana harimau terluka, menerjanglah tokoh silat itu didahului oleh 12 sinar hijau yang keluar dari mata silumannya. Tua bangka geblek! Dikasih ampun malah keluarkan ilmu yang bukan-bukan, rutuk Wiro Sableng. Ditunggunya beberapa detik. Sesaat kemudian, berkelebatlah kapak mautnya dari atas ke bawah. Angin topan dari barat terkapar di pelataran batu karang tanpa berkutik, juga tanpa menjerit. Kepalanya sampai ke dada terbelah dua. Darah membanjir. Tamatlah riwayat tokoh silat dari golongan hitam itu yang selama hidupnya telah menebar benih kejahatan dan mendidik manusia-manusia untuk disesatkan. Wiro Sableng garuk rambut gondrongnya dan meludah. Jijik juga dia melihat darah yang membanjir dari tubuh Bladra Wikuyana. Dipandangnya kapak maut naga geni 212 di tangan kanannya. Mata kapak itu berlumuran darah. Pemuda ini goleng-goleng kepala. Kapak hebat, katanya. Kemudian sekali hembus saja, noda darah pada mata kapak pun lenyaplah. Senjata sakti pemberian Eyang Sinto Gendeng itu segera dimasukkannya ke balik pinggang kembali. Selama setengah jam, Wiro Sableng memasuki dan menggeledah isi gua Sanggreng. Di sini ditemuinya banyak sekali persediaan makanan dan uang serta barang-barang perhiasan. Menurut pikiran Wiro, uang serta perhiasan itu mungkin sekali hasil rampokan yang ditimbun menjadi milik perguruan gua Sanggreng. Wiro mengambil sejumlah uang dan perhiasan sekadar bekal di perjalanan. Kemudian pemuda ini duduk di sebuah kursi besar dan menikmati makanan yang ada di dalam gua itu. Waktu dia keluar dari gua, dilihatnya langit sudah sangat merah kekuningan, tanda matahari hampir tenggelam. Pemuda ini segera mencari tangga tali. Tangga tali itu kemudian dilemparkannya pada patok runcing batu karang di tepi jurang sebelah atas, dan mulailah pendekar ini menaiki anak tangga demi anak tangga menuju ke atas. Dari atas, sebelum berlalu, dilayangkannya pandangannya untuk terakhir kali ke dalam jurang batu. 26 mayat bergelimpangan di mana-mana. Pemuda ini garuk dan goleng-goleng kepala. Dan mulailah dia melangkah sepembawa kakinya. Malam tiba nanti, entah di mana dia akan berada. Suara siulannya mengumandang di belantara batu-batu karang. Sambil terus berjalan, bernyanyilah pendekar ini. Langit merah angin silir, surya tenggelam di ufuk barat. Malam yang datang tentu dingin dan gelap. Berjalan seorang diri memang tidak enak, tapi selalu diikuti orang lain juga tidak enak. Nyanyian ini tiada menentu nadanya, dan diulang-ulang sampai beberapa kali. Akhirnya di satu penurunan curam, pendekar 212 hentikan nyanyiannya dan duduk di sebuah unggukan batu. Sambil tertawa-tawa berkatalah dia, "Manusia yang ikuti aku, kenapa sembunyi di belakang batu? Coba keluar unjukkan jidat, apa betul manusia atau hantu?"
Wiro memandang pada celah batu karang yang tadi dilewatinya. Suasana hening saja. Ah, manusia di belakang batu tentu seorang pemalu, katanya. Biarlah aku sendiri yang lihat tampangnya. Abis berkata begitu, Wiro Sableng hantamkan tangan kanannya ke arah celah batu. Sebagian lagi terguling ke bawah. Dan dari balik batu terdengar seruan tertahan. Apa yang tidak diduga oleh pendekar 212, ternyata bahwa penguntitnya sejak dari jurang gua Sanggreng tadi adalah seorang gadis. Jilid 6. Aha, nyatanya seorang gadis molek. Pantas malu-malu unjukkan diri, kata Wiro Sableng pula. Melihat kepada pakaian ungu yang dikenakan gadis itu, segera pemuda ini mengenali bahwa gadis itu adalah anak murid Dewa Tuak. Gadis molek, ada apa kau menguntit aku sejak dari lereng bukit sampai ke jurang maut sana? Bertanya Wiro. Anggini, si gadis baju ungu, tak memberikan jawaban. Mukanya merah karena malu dan jengah. Wiro Sableng tertawa lagi dan berkata, mungkin ada mengandung suatu maksud tidak baik. Saudara, aku, Anggini gugup sekali. Apa yang harus dikatakannya pada pemuda itu? Apakah gurumu si Dewa Tuak itu juga ikut bersamamu saat ini? Barangkali juga kalian hendak menjebakku? Saudara dengarlah, kata Anggini pula. Aku sebenarnya tidak mau dengan semuanya ini. Semuanya ini apa? Potong Wiro Sableng. Anggini menggigit bibir. Gurumu bersamamu? Tidak. Gurumu yang menyuruh untuk menguntit aku? Gadis itu anggukkan kepala. Perlu apa gurumu menyuruh demikian? Kembali Anggini menggigit bibir. Apa dia belum puas dengan sedikit pertempuran siang tadi? Anggini tetap membungkam. Ya, bagaimana dia harus mengatakan pada si pemuda bahwa gurunya menyuruhnya mengejar untuk kemudian berusaha menjadi kawan hidup pemuda itu? Bagaimana dia harus terangkan semua itu? Ingin dia menangis dan lari dari hadapan pemuda itu. Tapi kepada Dewa Tuak, gadis ini takut sekali. Pendekar 212 kerutkan kening. Mendadak mukanya menjadi merah, semerah langit yang disaputi sinar sang surya yang mau tenggelam di saat itu. Dia ingat akan ucapan Dewa Tuak yang mengatakan bahwa dirinya cocok untuk jadi jodoh muridnya. Pendekar muda ini melirik pada gadis baju ungu. Anggini berparas bujur telur dan molek. Kulitnya kuning, dan potongan tubuhnya sedap dipandang mata. Tapi urusan jodoh, mana ini pemuda berpikir sampai di situ. Tak ada ingatannya sampai sejauh itu. Bahkan kewajiban berat yang dipikulkan gurunya ke pundaknya, hutang nyawa dendam 1000 karat terhadap Suranyali alias Mahesa Birawa sampai hari ini masih belum lunas. Masih belum dilaksanakannya. Wiro Sableng berdiri dari duduknya. Dipandanginya gadis baju ungu itu seketika, lalu mengumandanglah gelak tawanya. Saudari, apakah penguntitan ini ada sangkut pautnya dengan ucapan gurumu si Dewa Tuak? Paras Anggini semakin merah. Tadi aku sudah bilang, sebenarnya aku tak senang dengan semua ini. Tapi guru memaksaku. Memaksa bagaimana? Katanya aku harus mengejarmu sampai dapat. Kalau tak berhasil, tak usah kembali ke pertapaan. Katanya lagi aku harus. Anggini tak dapat meneruskan ucapannya. Kurasa gurumu itu sudah sinting. Sekurang-kurangnya 1/4 sinting, meski Anggini memang tak suka menjalankan apa yang diperintahkan Dewa Tuak, namun mendengar nama gurunya dicaci demikian rupa, gadis ini jadi marah. Jangan hina guruku, saudara, bentaknya. Wiro Sableng garuk kepala. Ah, guru dan murid sama saja gebleknya, kata pemuda ini. Kalau gurumu suruh kau makan beling dan minum racun, apakah kau juga akan ikuti ucapannya itu? Guruku tidak segila itu, bentak si gadis. Aku memang tidak bilang gurumu gila, tapi sinting, menukasi Wiro Sableng. Sekali lagi kau berani menghina guruku, ku tampar mulutmu, ancam Anggini. Wiro Sableng keluarkan suara bersiul. Gurumu memang sinting, katanya lagi. Anggini telah menyaksikan kehebatan ilmu silat dan ketinggian kesaktian pendekar 212 waktu terjadi pertempuran di Jurang Sanggreng beberapa saat yang lalu. Dari situ dia dapat menyimpulkan bahwa gurunya sekalipun belum tentu akan dapat mengalahkan pemuda itu dengan mudah. Namun saat itu, kegemasannya tak dapat ditahan lagi. Tangan kanannya bergerak cepat. Sebaliknya, Wiro Sableng malah angsurkan pipi ke muka. Plaakek, tamparan mendarat di pipi Wiro Sableng. Pendekar muda ini tertawa. Betapa lembutnya jari-jarimu mengelus pipiku, katanya dengan pejamkan mata. Ayo, tamparlah sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, sesuka hatimulah.